selalu menyediakan waktu khusus untuk berkisah. Seperti Al-Quran adalah kisah. Betapa kuatnya kisah dalam merubah karakter seseorang. Seperti kita sering dengar ya, dongeng kancil nyolong timun. Lalu sampai orang itu besar, orang itu masih suka nyolong, tapi sudah bukan timun lagi, aspal, semen. Artinya betapa sesungguhnya kisah itu sangat berpengaruh di dalam masjid. أشهد أن لا إله إلا الله. Series Pulau 1001 Masjid 1001 Lombok. malam. Ya. Lomboknya terakhir aja, Beb. Biasanya kalau Lombok Pulau 1001 Masjid ya. Kita Lomboknya terakhir. Oke, siap. Masih bersama pemerhati masjid ya. Aduh, enggak jauh. Hari ini pemerhati atau apa? Anak ini marbot aja. Marbot. Anak ini cuma orang yang enggak bisa jauh-jauh dari masjid. Masya Allah. Jadi selalu nyari lingkungan yang dekat dengan masjid. Masya Allah. Gitu aja, Ustaz. Kita masih bersama guru kita bersama Habib Ja'far Al-Jufri. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. Sehat, Beb? Alhamdulillah, Hari ini, baik, Beb? baik. Alhamdulillah. Senang saya ada di Pulau 1001 Masjid ini. Masya Karena Allah. banyak hal yang bisa kita ambil dan banyak hal yang bisa kita bagikan juga. Masya Allah. Yang kemarin, Beb, Ya. episode yang lalu, kita berbicara tentang fungsi masjid dari sisi ibadah. Ya. Ya, seperti kita ketahui, Beb, konsep-konsep saat ini, Ya. pendidikan-pendidikan ini, di dalam kampus, di dalam sekolah, atau di dalam pondok, itu ada masjid gitu. Ya. Apakah bisa masjid digunakan menjadi pusat pendidikan? Nah, mungkin bisa buat pondok di dalamnya, buat madrasah di dalamnya, buat sekolah di dalamnya. Jadi pendidikan itu ada di dalam masjid. Ya, bukan masjid di dalam pendidikan. Beb. Nah, bagaimana menurut Habib terkait dengan hal itu, Beb? Iya. Ya, fadl Habib. Syukur Ustaz, ambillah waktunya. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW itu pertama kali beliau sampai di Madinah yang dijadikan batu bata pertama untuk mendirikan sebuah peradaban ya masjidnya. Lalu Masjidnya? ya beliau persaudarakan Muhajirin dan Ansor sebagai cikal bakal SDM yang menegakkan peradabannya. Jadi ya tidak ada hal besar yang bisa dilakukan kalau tanpa disiapkan SDM, tahu Ustaz, betul? Iya, betul. Nah, kemudian mau SDM bagus kayak apa? Kalau udah ada fulus, tidak bisa jalan program apapun. Iya. Maka Rasulullah SAW mendirikan pasar Di dekat masjid. di sekitar Masjid Nabawi untuk membantu menguatkan sendi-sendi ekonomi, kemandirian dan independensi daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu ketika itu semua tiga fondasi ini sudah berjalan dengan baik, lalu Rasulullah SAW kita lihat dalam sirah merupakan seorang yang sangat peduli terhadap pendidikan daripada para sahabatnya. Sebentar, saya ingin mundur dulu ke fase Makkah sebelum kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap pendidikan di masjid. Dulu Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah itu mendidik para sahabat. Bentuk pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat di Mekah itu ya dengan adanya pertemuan yang intens, baik para sahabat ke rumah Rasul atau Rasul silaturahim ke rumah para sahabat atau mereka berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abul Arqam. Ada satu asar yang menarik sekali, satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Jundab. Ketika beliau waktu itu ditanya sama tabi'in, kenapa kok keislaman para sahabat itu luar biasa? Maka beliau menjawab, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an fanazzalal Qur'an fazdatna bihi imana. Dulu kami sama Rasulullah ketika ada di Makkah itu, ketika kami masih muda, kami belajar iman dulu baru belajar Quran.
Maka Al-Quran turun menumbuh suburkan keimanan kami. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Rasulullah mengajari iman terhadap para sahabat? Ternyata Rasulullah SAW selalu menyediakan waktu khusus untuk berkisah. Seperti Al-Quran adalah kisah. Betapa kuatnya kisah dalam merubah karakter seseorang. Seperti kita sering dengar ya, dongeng kancil nyolong timun. Lalu sampai orang itu besar, orang itu masih suka nyolong, tapi sudah bukan timun lagi, aspal, semen. Artinya betapa sesungguhnya kisah itu sangat berpengaruh. Dan sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran itu menggunakan sepertiga Quran itu sebagai metode berkisah. Berkisah kepada kaum muslimin. Saking mudahnya dia diterima oleh semua kalangan kisah ini. Nah, kemudian selain Rasulullah SAW itu mendidik keimanan sahabat dengan kisah, beliau menceritakan tentang surga, neraka, kisah Nabi terdahulu, kisah umat-umat yang menerima atau membangkang apa akibatnya, sehingga itu menumbuhkan satu perasaan yang sangat kuat di dalam hati para sahabat. Rasulullah itu juga mendidik para sahabat melalui proses-proses. Misalkan para sahabat itu diuji kan, banyak sahabat yang disiksa tuh. Sayyidina Yasir dibunuh, dipecut sampai mati. Sayyidatina Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai syahidah pertama. Ammar bin Yasir pun demikian disiksa. Sayyidina Bilal diseret punggungnya pakai kuda, ditindih batu besar, dipecut sampai yang mecut yang capek. Ada budaknya Umar bin Khattab yang juga dibunuh. Ketika para sahabat menghadapi tekanan, bukan juga sekedar intimidasi, tapi serangan-serangan fisik terhadap mereka yang beriman, para sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya Allah menurunkan pertolongan, kan gitu. Rasulullah SAW bersabda, dulu orang sebelum kalian ada yang rambutnya disisir pakai sisir besi. Itu tidak membuat dia sampai terkelupas ya, sampai terkelupas kulit kepalanya, itu tidak membuat mereka meninggalkan iman. Ada yang ditanam setengah badan kemudian digergaji badannya jadi dua bagian, itu tidak membuat mereka meninggalkan keimanannya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini terburu-buru. Ini bentuk pendidikan Rasulullah SAW. Diceritakan kisah-kisah. Diceritakan kisah-kisah supaya orang ini, oh, apa yang kita alami tidak seberapa. Bahkan kisah-kisah Al-Quran itu menceritakan kisah Nabi terdahulu sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau dapat ujian. Seakan-akan Allah ingin berpesan, wahai Muhammad, kalau kau dapat ujian begitu, kau bukan satu-satunya. Nabi-nabi terdahulu itu juga mengalami hal yang sama dengan kau. Dakwahmu nggak selama Nabi Nuh 950 tahun. Kau tidak menghadapi Fir'aun seperti Nabi Musa. Yang kau hadapi itu cuma Abu Jahal sama Abu Lahab. Kamu tidak, ya kalau direncanakan orang-orang mau membunuh kamu, ya nabi-nabi terdahulu pun seperti itu. Bahkan nabi-nabi terdahulu diceritakan dalam ayat wa yaqtulunal anbiya bighairi haq, Bani Israel itu sehari menyembelih 120 nabi. jadi kisah-kisah ini diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Hud itu ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fuadak. Sebetulnya kami kisahkan kisah para nabi para rasul-rasul terdahulu kepadamu wahai Muhammad supaya itu mengokohkan hatimu. Nah, ini fondasi Ustaz. Fondasi pendidikan iman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Makkah sehingga para sahabat nanti di Madinah itu menjadi perpanjangan tangan Nabi untuk mengajarkan kepada saudara-saudara mereka Islam. Jadi orang-orang yang mu'alaf. Tidak semuanya Nabi yang ngajari. Tapi para sahabat yang sudah dididik Rasulullah SAW ini, dari Makkah ini, mereka yang sudah mengalami berbagai macam ujian, mereka lah yang mendidik adik-adik kelasnya gitu. Ya. Kemudian perhatian Rasulullah SAW tentang pendidikan ini terbukti ketika Rasulullah memenangkan perang Badar. Banyak tawanan di situ. Itu tawanan ditaruh di masjid? Tawanan ditaruh di masjid, ya. Ditali di masjid, kemudian ya dikasih tempat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan bagi tawaran ini siapa yang mau bebas boleh menebus diri dengan harta sebesar 4.000 dirham atau bisa bebas dengan cara mengajari anak kaum muslimin baca tulis. Bagi tawanan yang bisa baca tulis, dia miskin, dia mau bebas, tidak perlu bayar. Cukup ajari anak-anak kaum muslimin baca tulis.
satu orang ngajari 10. Masya Allah. Satu orang ngajari Ngajarin 10. Kalau ada sekian orang, 10 orang lah 10 misalkan orang. begitu, bisa ngajari 100. Dan 100 anak kaum muslimin yang bisa baca tulis ini kan mungkin dalam waktu singkat bisa mengajari saudara-saudaranya yang lain di Madinah untuk bisa baca dan tulis. Ini adalah bentuk perhatian Rasulullah SAW yang luar biasa di dunia pendidikan. Beliau juga hadir ya, beliau terlibat dalam pendidikan kepada para sahabat di segala usianya, baik yang anak-anak, yang pemuda, kemudian yang tua, yang laki-laki ataupun perempuan, semuanya mendapatkan sentuhan pendidikan Rasulullah SAW. Sebagai bentuk perhatian Rasulullah terhadap pendidikan, teras masjid di Masjid Nabawi itu dinamakan Suffah. Suffah ya. Sufah ya. Suffah. Suffah itu artinya teras. Suffah Masjid Nabawi ini adalah tempat untuk tinggal dan tidurnya para fuqara'il muhajirin. Muhajirin yang fakir, tidak punya tempat tinggal. Mereka itu tinggalnya di Suffah. Mereka istirahat di situ. Dan mereka para ahli Suffah ini mayoritas adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ngaji sama Rasulullah SAW. Mereka disebut ahlu Suffah. Seperti Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau diceritakan, beliau ini adalah orang yang masuk Islamnya belakangan. Setelah peristiwa perang Khaybar, hanya bertemu Rasulullah 3 tahun, akan tetapi beliau selalu ikut kemanapun Rasulullah SAW pergi, dan beliau adalah orang yang paling banyak belajar menimba ilmu kepada Rasulullah SAW di Suffah ini. Jadi Suffah ini melahirkan alumni-alumni yang luar biasa. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Jadi pendidikan utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam masjid itu adalah pendidikan iman, Beb, ya? Oh Kepada iya, para sahabat. betul. Pendidikan iman adalah materi utama yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat kan. Makun tata terimal iman. Sebelumnya kau tidak ngerti iman, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan itu kepada para sahabat lewat Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kondisi saat ini, Beb? Ya, kita update dengan kondisi kita saat ini. Iya. Ada pendidikan formal seperti PAUD, TK, ya seperti di Pulau Seribu Masjid ini, Lombok 1001 masjidnya. Iya. Itu ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan ya, seperti PAUD, TK, itu khususnya itu berada di dalam masjid. Itu bagaimana pandangan Habib tentang hal itu? Begitulah seharusnya. Begitulah seharusnya. Jadi masjid ini punya peran sentral dan signifikan untuk mendidik umat dan generasi. Sekarang begini, kalau orang itu belajar di masjid, misalkan Rasulullah SAW bikin majelis nih, ya, beliau sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Yang hadir halakoh bersama Rasulullah SAW ini orang dari segala usia. Dari anak-anak sampai yang dewasa. Bahkan ketika diceritakan Rasulullah SAW dalam majelis menyampaikan, ada pohon yang akarnya menghujam, batangnya menjulang, buahnya bisa dipetik kapanpun. Itulah perumpamaan tentang seorang muslim. Maka beliau nanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu pohon apa ini? Semua sahabat diam, hatta Abu Bakar dan Umar. Lalu Rasulullah mengatakan itu pohon kurma. Sepulang dari majelis, Sayyidina Abdullah bin Umar ngomong sama abahnya Umar bin Khattab, Abah, sebenarnya tadi saya tahu yang dimaksud Rasulullah itu pohon kurma. Kenapa kau tidak sampaikan, nak? Demi Allah, seandainya kau menyampaikan itu, jawaban yang benar di hadapan Rasulullah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Masya Nah, masjid ini pendidikan yang luar biasa dengan majelis-majelis taklim yang dibuat tanpa batasan usia. Orang semua bisa belajar tanpa dibeda-bedakan, dan belum tentu yang kecil tidak lebih paham daripada yang lebih tua. Iya, betul. Ya kan? Tapi untuk mengikuti perkembangan zamannya, ya tidak ada masalah begitu ya. Masjid itu menyelenggarakan semacam TPA, PAUD, madrasah ibtidaiyah atau apapun namanya di masjid. Sampai tingkat perguruan tinggi pun. Ya, tidak ada masalah selama memang bisa, selama memang memungkinkan. Bahkan masjid itu ada salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi imarah. Fungsi untuk memakmurkan masjid, untuk menjalankan setiap kegiatan di masjid. Nah, bagian paling utama dari fungsi imarah ini adalah bagaimana setiap rantai kaderisasi itu bisa dihidupkan di masjid.
Kalau di masjid kami menyelenggarakan TPA untuk anak-anak yang belum bisa baca Quran. Terus kemudian nanti naik levelnya lagi ada rumah tahfidz, yang mana ini untuk anak SD. Bagi mereka yang sudah bisa baca Quran, nanti ada wadahnya sendiri. Nah, kemudian yang sudah lulus SD nanti kita selenggarakan lagi rumah tahfidz untuk SMP dan SMA, di mana mereka kita ajari self concept. Setidak-tidaknya di setiap level rantai kaderisasi ini anak-anak diajari untuk memakmurkan masjid sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Nanti alumni remaja masjid yang kemudian mereka ada di belahan dunia, mereka mau bekerja, mungkin ada yang punya perusahaan, ada yang sukses, diwadahi dengan grup sehingga informasi-informasi mengenai masjid mereka bisa tahu, mereka bisa support walaupun dengan mengirimkan dana, walaupun tidak mereka hadir di situ memakmurkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga seperti itu. Jadi bagaimana masjid ini punya PR untuk memberikan pendidikan kepada setiap rantai kaderisasi tadi itu, Ustaz. Ya, ya. Wah, jadi luar biasa kalau seandainya ada masjid yang seperti itu, apalagi seperti kita belajar dari Munzalan bahwa masjid itu di atas segalanya. Jadi yayasan itu semua di bawah masjid. Ya. Masjid ini dipimpin oleh seorang kiai. Seorang kiai inilah yang nanti mengatur yayasan-yayasan di bawahnya. Ada satu yayasan pendidikan yang di situ ada rantai kaderisasi semuanya diperhatikan. Kemudian masjidlah yang justru mensupport. Berarti puncaknya itu masjid. Masjid, ya. Tapi ini kalau mau diterapkan butuh ilmu yang memadai sehingga tidak menimbulkan kerusuhan. Mungkin pendidikan yang awal yang bisa kita terapkan di masjid, yang seperti tadi Habib sampaikan, pendidikan iman. Iya, betul. Ya, penguatan iman. Betul. Dengan taklim-taklim seperti itu. Betul, Ustaz. Dan ini dulu ketika anak pertama kali masuk ke Jogja tahun 2020, yang anak lakukan pertama kali adalah mendidik anak-anak muda. Mohon maaf, masjid saya itu dari bulan Februari sampai bulan Agustus itu tutup, Ustaz, karena Covid. Betul-betul tidak boleh dipakai untuk sholat. Jadi walhasil kami kumpulkan beberapa anak muda, pekerjaan utamanya adalah bersih-bersih masjid dan adzan. Itu pun kata adik saya, adzannya itu shollu fi rihalikum, sholatlah di rumah. Nah, anak-anak muda yang waktu itu anak kumpulkan di masa Covid hanya 6 orang. 6 orang ini yang kemudian ya sudah sehari kita majelis 3 kali. Tapi ketika suasana berubah, pekerjaan semakin banyak, mungkin sebagian mulai kerja dan lain sebagainya, saya pertahankan satu model pendidikan atau tarbiyah yang kita lakukan di masjid kita, namanya majelis subuh. Atau ya kita sebutnya MSQ, Masjid Subuh Quran. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Di mana anak-anak muda ini yang rata-rata usianya 18 sampai 20 tahun ini, Ustadz, kita kumpulkan sholatnya berjamaah di masjid, tidak boleh masbuk. Kemudian subuh harus mereka hidupkan karena sholat paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh. Kemudian kontennya adalah tadabbur kisah iman. Materinya adalah Al-Quran. Ini anak-anak muda mereka setiap pada subuh ngaji Quran 2 lembar, baca zikir, wirid, kemudian setelah itu majelis sampai 6:30. Lalu setelah itu mereka berkhidmat, bersih-bersih masjid sampai jam 7, baru jam 7 mereka bebas melakukan aktivitasnya, yang kerja-kerja, kuliah-kuliah, yang ngerjakan yang lain. Tapi saya merasakan manfaat yang luar biasa dari tarbiyah tadi namanya MSQ itu. Dimana waktu itu pertama kali kita tadabbur kisah Nabi Musa dan Khidir yang hanya 3 halaman di dalam Al-Quran. Setiap ba'da subuh sampai 6:30, selama 7 bulan baru selesai kita habiskan materi tersebut. Dan sekarang kita kembangkan, kalau Senin Siroh, Selasa tadabbur surat Yusuf tentang self concept, Rabu tentang fikih ibadah, Kamis fikih dakwah, sehingga anak-anak muda ini sadar betul apa yang sedang mereka lakukan. Way of life kami dakwah, pekerjaan kami khidmat. Mereka dengan mungkin bayarannya mereka mendapatkan mukafaah itu sangat tidak sebanding dengan apa yang mereka laksanakan kegiatan-kegiatan dakwah di masjid. Tapi kenapa mereka begitu kokohnya, Masya Allah,
salah satunya min wasilah apa? Tarbiyah dan Tarbiyah. pendidikan terus-menerus yang kita berikan. Supervisi setiap hari, problem solving setiap hari. Berarti Kami- pendidikan, ya. tarbiyah, BP. Betul, kami milih waktu subuh, Ustaz. Karena waktu itu tidak ada orang alasan kerja dan kuliah kan. Betul. Ya, Beb, alhamdulillah ya, jadi fungsi secara pendidikan di dalam masjid ini yang kita ambil kesimpulannya bahwa pendidikan yang utama yang kita bisa ajarkan di masjid itu adalah pendidikan tentang penguatan iman. Iya, betul. Ya, Ya, khususon seperti itu ya. khususon. Ya, kemudian seperti tadi Habib sampaikan, Rasulullah dulu mentarbiyah para sahabat tuh sampai 13 tahun, BP. Oh iya, ya, di Mekahnya Betul, aja di tuh. Mekahnya itu. Belum di Madinah 10 tahun. 10 tahun di Madinah, Masya Allah. Jadi pendidikan. Dan kembali lagi juga pendidikan itu tanpa batas usia tadi, BP. Betul, ya. betul. Jadi semua Harus belajar. dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua. Ya. Ya. Alhamdulillah, Beb, bahwa series kita pada hari ini sangat luar biasa gitu, Beb. Alhamdulillah. Jadi kita mengetahui bahwa masjid ini tidak hanya sebatas dengan Untuk sholat. fungsi ibadah sholat saja. Cuman pendidikan ini juga sangat penting. Ya, Dan betul. Rasulullah melaksanakan itu di masjid semua. Untuk Sahih. pendidikan, Masya Allah.